Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kembali bersama Ustadz Budi kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 2, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum mulai pelajaran, Ustadz ingin bertanya dulu, bagaimana kabar Ananda semua? Ustadz berharap Ananda semua sehat dan bersemangat dalam belajar. Mengingat penilaian tengah semester akan dimulai hari Senin, berhubung kita juga akan mengejar materi, jadi Ustadz di sini akan membahas PowerPoint yang telah Ustadz bagikan kemarin dalam satu penjelasan. Ya, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1, subtema 2 dan subtema 3. Baiklah, kita mulai dengan subtema 1, yaitu sumber energi. Nah, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi untuk menghasilkan suatu energi itu dibutuhkan sumber energi, ya. Kemudian sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Contohnya matahari, air, angin, gas alam, dan lain-lain. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Jadi matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar yang ada di bumi. Ya. Kemudian matahari juga merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi dia memiliki dua fungsi sebagai sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi, ya, kita bahas. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Ya, jadi diperhatikan peristiwa daur air. Jadi air laut, ya, air laut, ya, mengalami penguapan. Ya, setelah menguap, ya, awan ini dibawa ke darat, ya. Kemudian dia mengembun dan menghasilkan hujan, ya. Kemudian panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan, ya. Seperti contohnya ini ikan asin, ya. Adapun fungsi cahaya matahari yaitu menerangi permukaan bumi. Kemudian dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, ya. Ananda sudah belajar di kelas 3 tentang fotosintesis, yaitu proses pemasakan makanan, ya, pada tumbuhan, ya, dengan bantuan sinar matahari. Nah, kemudian cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, ya.
Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Jadi panel surya ini dapat menyerap ya cahaya matahari ya, sehingga dia menghasilkan energi bisa digunakan untuk sebagai energi listrik ya, energi alternatif. Nah, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari ya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Manfaatnya seperti ya sudah kita jelaskan tadi ya, untuk mengeringkan makanan, proses pembuatan garam, proses fotosintesis ya, kemudian menjaga kesehatan ya, sebagai proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh ya. Karena vitamin D itu sangat baik untuk kesehatan tulang, makanya sangat dianjurkan kita untuk berjemur ketika pagi hari ya, sekitar jam-jam 8 ya sampai jam 10 itu sangat baik ya kita berjemur ya. Nah, supaya untuk menguatkan tulang kita. Kemudian energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, atau yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian perubahan energi angin. Nah, jadi di sini ada kincir angin ya. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi pembangkit listrik ya, sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Dari energi gerak menghasilkan energi listrik. Anda semua tahu tidak negara yang disebut dengan negara kincir angin? Baiklah, Ustaz beritahu. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya, kalau belum tahu saya jelaskan ya, bahwa negara yang mendapat julukan negara kincir angin itu adalah negara Belanda. Kita lanjut ke persamaan dan perbedaan kincir angin dan kincir air. Kincir angin dan kincir air memiliki baling-baling samaannya. Kemudian kincir angin dan kincir air memanfaatkan energi gerak untuk menggerakkan baling-baling. Perbedaannya, kincir angin menggunakan sumber energi angin. Kincir angin mainan dibuat dari bahan dasar kertas. Baling-baling akan berputar saat ada tiupan angin. Kincir air menggunakan sumber energi air untuk menggerakkan baling-baling. Kincir air mainan dibuat dari bahan dasar botol plastik bekas. Baling-baling akan berputar saat dialiri air yang alirannya deras. Ini manfaat kincir angin ya. Anda sudah baca semua. PowerPoint-nya sudah Ustaz bagi ya. Jadi tidak perlu Ustaz menjelaskan lagi ya. Nah, Ustaz menjelaskan sedikit ya tentang kincir air yang dimakan manusia untuk aktivitas ya, seperti untuk pengairan atau irigasi sawah. Nelayan juga menggunakan kincir air untuk membantu berjalannya perahu. Kincir air juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pada pembangkit listrik tenaga air, kincir air dapat memutar turbin dalam mesin pembangkit listrik atau generator. Nah, poros pada turbin dihubungkan dengan generator dan menghasilkan energi listrik ya. Kecepatan perputaran turbin dipengaruhi oleh deras alirannya air. Jadi dari turbin ya, turbin kemudian dihubungkan dengan generator pembangkit listrik, kemudian menghasilkan energi listrik. Jadi kecepatan putaran air ini mempengaruhi derasnya ya, kecepatan air ini mempengaruhi energi listrik. Sama juga prinsipnya dengan kincir angin ya.
Baiklah, kita lanjutkan ke subtema 2. Nah, manfaat energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada berbagai macam energi ya, dari energi gerak, energi panas, bunyi, cahaya, listrik, dan kimia. Energi gerak yaitu energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak, seperti gerak angin dan gerak kendaraan melaju. Kemudian energi panas ya, energi yang berasal dari benda-benda panas seperti panas matahari, panas api. Ya, ini sudah Ustaz berikan kemarin PowerPoint-nya ya, sudah dibaca ya sama anak-anak semua. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, kemudian menemukan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh ya, kegiatan menyetrika. Energi yang kita gunakan yaitu energi listrik. Penjelasan perubahan energinya, energi listrik dimanfaatkan untuk menyalakan setrika. Jadi dari energi listrik dia menjadi energi panas ya. Kemudian mendengarkan radio ya, dari energi listrik dia berubah menjadi energi bunyi. Kemudian bermain sepak bola ya, energi kimia. Ya, energi kimia ini ya sumber tenaga manusia berasal dari makanan ya, melalui proses ya kimia ya, energi kimia. Jadi untuk beraktivitas kita membutuhkan energi kimia. Dari energi kimia ini mengalami perubahan menjadi energi gerak ya. Kemudian energi gerak dari angin dimanfaatkan untuk menerbangkan layang-layang. Jadi dari energi gerak ya, pada kegiatan ini energi gerak dari angin tidak mengalami perubahan ya, tidak ada perubahan ya, tetap dia menjadi energi gerak. Kemudian menjemur ikan ya, juga tidak mengalami perubahan energi. Kemudian membakar ikan ya, dari energi panas dari api dimanfaatkan untuk membakar ikan. Pada kegiatan ini energi panas dari api tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contohnya. Energi listrik ya, energi panas, contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Ya, ini alat yang memanfaatkan perubahan bentuk energi ya. Kemudian yang kedua, energi listrik yang berubah menjadi energi gerak seperti kipas angin dan blender. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu pijar dan neon. Energi listrik menjadi energi bunyi seperti radio, pengeras suara, ya, gitar listrik, ya. Kemudian energi gerak menjadi energi listrik seperti air terjun, ya, menggerakkan generator pembangkit listrik. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik seperti baterai, aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak seperti makanan yang kita makan ya, sebagai sumber energi untuk tubuh. Pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, sebelumnya kita sudah mengetahui macam-macam energi ya. Kita juga belajar perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali amati energi yang ada di sekitar kita. Ada salah satu jenis energi yang kita gunakan setiap hari. Kita menggunakan berbagai benda elektronik. Energi tersebut adalah energi listrik. Ya, jadi energi listrik adalah energi yang timbul akibat perambatan aliran listrik melalui penghantar. Energi listrik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kegiatan manusia. Biasanya ini digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Jadi pada peralatan elektronik tersebut, energi listrik diubah menjadi bentuk energi lain. Dengan demikian, peralatan elektronik dapat mempermudah kegiatan kita. Ayo kita perhatikan tabel pemanfaatan energi listrik berikut. Nah ini ya, contoh pemanfaatan energi listrik di rumah seperti pendingin ruangan atau AC ya.
menyalakan setrika listrik. Kemudian di sekolah, menyalakan lampu di ruang kelas, membunyikan bel sekolah. Kemudian di lingkungan sekitar kita seperti menyalakan lampu lalu lintas, kemudian menyalakan lampu penerangan jalan. Nah, kemudian menyalakan televisi, ya, menyalakan pemanas air di rumah, menyalakan komputer di sekolah, menyalakan pompa air, menyalakan pengeras suara di tempat ibadah, dan menyalakan tangga berjalan di gedung bertingkat. Bahaya energi listrik. Nah, kita sudah mengetahui pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak hal di sekitar kita yang dinyalakan dengan bantuan energi listrik. Kita juga harus bersikap bijak dan berhati-hati dengan menggunakan energi listrik. Kesalahan dalam menggunakan energi listrik bisa sangat berbahaya. Jadi kepada Ananda, hati-hati ya dalam menggunakan peralatan listrik. Ya, pastikan kaki tidak basah, ya. Kemudian pastikan memegang stop kontaknya yang memegang colokannya yang benar, ya. Tidak memegang yang colokan yang ada logamnya, ya, hati-hati. Nah, penggunaan peralatan listrik yang tidak hati-hati dapat menyebabkan tubuh terkena setrum atau korsleting. Korsleting dapat mengakibatkan kebakaran. Jadi kita harus menghindarinya agar tidak membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Karena kalau sudah korsleting sangat berbahaya, ya, bisa terjadinya kebakaran, ya. Nah, ayo kita kenali dan hindari kegiatan yang membahayakan berikut. Kita perhatikan juga penjelasannya, ya. Jadi hati-hati ya ketika bermain layang-layang, ya, jangan bermain di dekat tiang listrik karena ini sangat berbahaya. Nah, ini contohnya, ya, jangan melakukan, ya, tindakan yang berbahaya seperti ini, seperti bermain layang-layang di dekat gardu listrik. Ini sangat berbahaya karena benang layang-layang jika dia basah, ya, berbahaya. Tersangkut di gardu listrik, dia akan mengalirkan aliran listrik, ya. Kemudian memotong ranting pohon di dekat gardu listrik, ini juga sangat berbahaya, ya. Jadi kalau ada pohon yang dekat gardu listrik itu serahkan kepada orang yang ahlinya, ya, atau kalau di negara kita disebut PLN, ya, perusahaan listrik negara. Kemudian menancapkan steker dengan tangan basah, ya, hati-hati, ya, menancapkan steker, ya, atau colokan, ya, ketika tangan kita sedang basah. Kemudian bersandar di tiang listrik, ini juga tidak boleh, ya, hati-hati karena dapat menyebabkan kita tersetrum. Kemudian menjaga keselamatan diri dari bahaya listrik, ya. Nah, mari kita pelajari cara menggunakan peralatan listrik dengan aman. Kita juga pelajari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan listrik tersebut. Saat menggunakan listrik, kita pastikan tangan dan kaki tidak basah. Jika tangan dan kaki kita basah, maka kita tersetrum. Kemudian kita pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak. Saat peralatan listrik tidak digunakan, sebaiknya steker dicabut dari stop kontak, ya. Jadi kalau alat elektronik yang tidak dihidupkan itu sebaiknya dicabut, ya. Kemudian sebaiknya tidak menancapkan terlalu banyak steker pada stop kontak, ya. Jangan terlalu banyak, ya, sampai karena bebannya itu berat, ya, sehingga bisa menyebabkan stop kontak akan korsleting. Kemudian segera memperbaiki kabel yang terkelupas. Jadi kalau ada kabel yang terkelupas segera diperbaiki, dikasih lakban, ya, untuk menjaga keamanan kita. Kemudian energi listrik juga harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Hati-hati ya kepada Ananda semua, ketika menggunakan alat-alat yang menggunakan energi listrik, kita harus berhati-hati. Baiklah, kita lanjutkan ke subtema 3. Nah, energi alternatif. Perhatikan bagan, ya, kita akan membahas di sini
Pertama, pengertian energi alternatif, kemudian macam-macam sumber energi alternatif, kemudian kelebihan dan kekurangan energi alternatif, sejarah perkembangan energi alternatif, kemudian contoh energi alternatif dan percobaan, kemudian kendala dalam menciptakan energi alternatif. Energi alternatif, pengertian energi alternatif yaitu sumber energi yang berasal dari alam yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Jadi energi yang berasal dari alam ya, yang digunakan untuk mengganti ya, sebagai pengganti sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Nah, energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangkau waktu habis yang lama. Karena dia bisa terbarukan ya. Karena dia berasal dari alam, dia bisa energi yang bisa diperbaharui. Sejarah perkembangan energi alternatif. Tahun 1859, bahan bakar minyak sebagai alternatif yaitu minyak ikan paus. Tahun 1500, batu bara sebagai alternatif kayu. Tahun 1970, alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil. Macam-macam sumber energi alternatif. Nah, ada energi matahari, energi zat radioaktif, energi biodiesel, energi biomasa, energi biogas, energi panas bumi, energi angin, energi air, energi laut, nuklir, dan gas alam. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu energi panas bumi ya. Ini ada energi alternatif pertama matahari, panas bumi, laut, bahan bakar, angin, dan air. Energi panas bumi ini berasal dari panas dari dalam bumi. Biasanya ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, biasanya di daerah-daerah yang ada gunung berapi ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai energi panas bumi ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Nah, kemudian air laut ya. Jadi energi yang berasal dari gelombang air laut itu juga bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut ya. Kemudian bahan bakar bio ya, energi bio ini biasa berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, ini bisa digantikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan kompor seperti biogas ya. Dari kotoran ternak bisa dijadikan untuk menjadi kompor gas ya. Kemudian energi alternatif yang lain ya, energi angin ya. Ini bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian energi air juga berasal dari air, bisa digunakan untuk sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian matahari atau energi surya ini berasal dari panas matahari, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Energi matahari seperti yang sudah kita bahas pada subtema 1, matahari merupakan energi terbesar dan utama di bumi. Jadi matahari berguna untuk pemanasan ruangan, penerangan ruangan, kemudian kompor matahari, pengering hasil pertanian, pemanasan air, panel surya atau PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian energi air. Ya, manfaatnya ini ya, sifat air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah
Air dapat menghasilkan energi yang disebut energi air. Jadi energi air ini merupakan salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ini dia gambar waduk ya, PLTA. Nah, kemudian energi angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara. Energi yang dihasilkan oleh angin disebut energi angin. Jadi energi angin bisa sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin. Ya. Kemudian energi laut. Ya. Gelombang air laut adalah salah satu kekayaan yang alam yang ada di bumi. Salah satunya gelombang air laut ini digunakan untuk pembangkit listrik. Ya. Bentuk energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Energi pasang surut, ya, itu disebut energi pasang surut atau tidal energi. Hasil konversi energi panas laut, kemudian energi ombak. Ini energi bermacam-macam, ya, sumber energi dari laut. Kemudian energi zat radioaktif. Manusia memanfaatkan sinar ini untuk pertanian dan peternakan. Di samping itu, zat-zat radioaktif dapat bersifat sebagai tracer atau penelusur, misalnya tempat sakit, kebocoran waduk, dan sebagainya. Kemudian energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi berupa uap panas. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Panas yang dihasilkan dari bumi itulah yang dimanfaatkan sebagai alternatif. Ya, ini yang seperti saya tuliskan tadi, biasanya di gunung, daerah-daerah yang dekat dengan Gunung Merapi ya. Di bawahnya ada sumber tenaga panas bumi. Atau disebut juga dengan energi geotermal. Berasal dari panas bumi yang berasal dari magma. Ini dia ya, contohnya. Kemudian bahan bakar bio ya, yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan biogas. Bahan bakar biodiesel dihasilkan dari biji tumbuh-tumbuhan yang mengandung minyak seperti biji bunga matahari, jarak, dan kelapa sawit. Kemudian bahan bakar bioetanol dihasilkan dari tumbuhan, misalnya tanaman singkong, jagung, dan sagu. Sedangkan biogas itu berasal dari kotoran hewan. Ya. Energi alternatif dari bahan bakar bio dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor atau kompor. Energi biodiesel. Biodiesel, jadi bio ini kalau istilah biologi, bio itu artinya makhluk hidup. Biodiesel merupakan bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati atau bioil. Kemudian energi etanol. Etanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Destilasi ini penguapan, nanti penguapan hasil penguapan itulah menjadi bioetanol. Bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbaru yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Kemudian energi biogas tadi sudah dijelaskan ya. Itu merupakan gas campuran metana, CH4, karbon dioksida, dan gas lainnya yang dapat dari hasil penguraian material organik oleh bakteri pengurai. Ya, jadi dari kotoran sapi, kotoran ternak ya, kotoran ayam, kotoran kambing, yaitu bisa diolah menjadi biogas. Apa itu bioetanol, biodiesel, dan biogas? Kita perhatikan ya. Bioetanol itu dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Destilasi ini dia penguapan ya, sama dengan orang membuat minyak kayu putih ya. Kemudian biodiesel.
Biodiesel menggunakan bahan baku ya minyak nyamplung, minyak sawit mentah, minyak ikan, ya, minyak jarak, minyak kelapa, kemudian palm fatty acid distillate. Nah, biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Kemudian biogas, ya, biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar gas kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah atau limbah biodegradable. Kemudian energi gas alam, ya, energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien serta penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Ini manfaat dari energi gas alamnya. Kemudian energi nuklir, proses nuklir itu dikenal sebagai reaksi fisi. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi digunakan untuk menguapkan air, digunakan untuk menggerakkan generator. Kemudian energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Merupakan umbi kentang yang dapat dimakan sekaligus menjadikan energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Ini ya. Ini proses pembuatan biogas ya. Dari kotoran ternak menjadi gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Kemudian biogas ini menghasilkan energi listrik ya. Nah, dialirkan ke kabel. Contoh-contoh energi alternatif. Contoh-contoh energi alternatif seperti hidrogen, propana, biodiesel, metanol, P-series, etanol, dan gas alam listrik. Kemudian hidrogen ya. Jadi hidrogen dapat dicampur dengan gas alam dan menciptakan bahan bakar untuk kendaraan. Hidrogen juga digunakan pada kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Walaupun begitu, harga untuk menggunakan hidrogen masih relatif mahal. Kemudian propana atau yang biasa dikenal dengan LPG merupakan produk dari pengolahan gas alam dan minyak mentah. Sumber tenaga ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian biodiesel merupakan energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang. Mesin kendaraan dapat menggunakan biodiesel yang masih murni. Biodiesel ini juga mengurangi polusi. Metanol, juga dikenal dengan alkohol kayu, dapat menjadi alternatif pada kendaraan. Metanol dapat menjadi energi alternatif yang penting di masa depan. Ya. Ini sudah Anda baca semua ya kemarin di PowerPoint, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya itu energi alternatif ini merupakan energi terbarukan, ramah lingkungan, sumber energi gratis, dan pasokan melimpah. Energi, kemudian kekurangannya, biaya instalasi awal tinggi, jadi biayanya mahal ya instalasinya. Kemudian penyimpanan dan transportasi tidak dapat diandalkan, belum efisien. Kendala dalam mencari dan menciptakan energi alternatif, pembiayaan yang terbatas, penyimpanan dan transportasi, kesulitan untuk menentukan arah pola pendidikan, bertambahnya angkatan kerja, dan kesukaran dalam bidang pengembangan industri. Kemudian masalah pengadaan mineral seperti baja dan bahan energi lainnya. Kemudian masalah yang menyangkut kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Ini menyangkut dengan pemerintah ya. Kemudian kendala dalam mencari dan menciptakan energi alternatif. Langkahnya sumber daya manusia, ini kelanjutan tadi ya. Langkahnya keterampilan, langkahnya sumber daya penunjang. Kemudian sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alam ya. Kemudian faktor-faktor alami ya dari bahan-bahan alam.
Kemudian penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat sehingga perlu dilakukan ahli teknologi dari pihak asing, terutama ahli Indonesia. Kemudian kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna. Jadi lembaga yang berkepentingan di tentang ilmu pengetahuan itu di Indonesia atau kita kenal dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut dengan LIPI, ya. Kurangnya pendidikan kejuruan dan kurangnya kesadaran akan penting dari keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan tema 2 tentang selalu berhemat energi, ya. Subtema 1, subtema 2, subtema 3 pelajaran IPA. Terus akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.